Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Satu hal yang tidak bisa kita pisahkan dari Yesus adalah salibnya. Dan Yesus dan salib ini tidak bisa dipisahkan di dalam Injil maupun di dalam kehidupan di zaman sekarang. Suster, Injil ada berapa? Ada 4 ya. Hafal ya suster Injil? Iya. Dan dari keempat Injil ini mungkin banyak hal-hal yang unik dari setiap Injil. Namun satu hal yang mengikat dan menyatukan keempat Injil ini adalah kisah sengsara Tuhan Yesus. Mungkin di Injil Yohanes tidak ada kisah kelahiran Tuhan Yesus, hanya di Lukas dan Matius. Tetapi keempat Injil ini sepakat untuk menulis kisah sengsara Yesus, Yesus yang menderita, disalib dan wafat. Bagaimana salib, penderitaan Yesus tidak bisa dipisahkan dari Yesus di dalam Injil. Dan bahkan di zaman sekarang pun salib tidak pernah bisa dipisahkan dari Yesus. Secara khusus dalam tradisi gereja Katolik. Saat kita masuk gereja ini, teman-teman langsung lihat salib yang besar. Tapi tidak hanya salib, selalu ada Tuhan Yesusnya. Ya, dalam bahasa tradisi Katolik, salibnya ada korpusnya. Ya, korpus itu apa? Dalam bahasa Latin artinya tubuh ya, selalu ada tubuh Kristusnya. Tidak hanya di dalam gereja, tetapi juga di berbagai institusi-institusi Katolik. Rumah sakit Katolik ya, sekolah Katolik, panti asuhan Katolik, selalu ada salib dengan Yesusnya. Begitu juga dengan rumah kita, kamar kita selalu ada salib dengan Yesusnya. Ya, pastikan rumahnya sudah ada salibnya ya. Ini yang membuat kita, mengingatkan kita bahwa Yesus hadir, tapi tidak pernah lepas dari salibnya. Jika Yesus tidak pernah lepas dari salibnya, begitu juga kita dan semua orang yang mengikuti Yesus tidak bisa lepas juga dari salib kita. Makanya dalam Injil Yesus berkata, kalau mau ikut saya, kamu harus menyangkal diri. Dalam artian jangan cari kepentingan dirimu sendiri. Tidak ada selfish interest lagi kalau ikut saya. Tidak ada keuntungan, tidak ada pamer-pamer lagi saat ikut saya. Dan setelah itu apa? Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ikut kemana Tuhan? Kalau kita lihat konteksnya, bacaan minggu kemarin, konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang berjalan menuju kota Yerusalem. Ngapain di kota Yerusalem? Ya untuk menderita, sengsara dan disalib. Yesus berkata, ikutlah aku, pikul salibmu dan ikut aku kemana? Ke Yerusalem untuk disalib. Kalau kita mendengar seperti ini, sepertinya gila ya. Sepertinya kok Tuhan Yesus agak sakit jiwa. Kok salib dicari? Kok penderitaan dicari? Kok kematian dicari? Bukankah di hidup ini kita pengen senang?
Di hidup ini kita tidak mau menderita. Di hidup ini kita mau selalu sukses. Tapi kok Tuhan Yesus bilang, ayo ikut aku disalib, ikut aku menderita, ikut aku mati. Kayaknya ada yang aneh, kayaknya agak sedikit gila ya. Apa Tuhan Yesus ada gangguan jiwa ya? Kok mencari penyakit, kok mencari sakit, mencari kematian? Jawabannya tidak seperti itu. Yesus tidak menuju salib karena salib itu sendiri, enggak. Salib pun hanya sarana. Ya, harus diingat salib hanya sarana. Sarana untuk mencintai lebih dalam. Sarana untuk mengorbankan diri. Sarana untuk memberikan kasih sehabis-habisnya. Kalau kita mencintai, ini juga pengalaman kita sehari-hari, biasanya ada elemen penderitaannya. Semakin kita mencintai, biasanya semakin kita menderita. Saat mungkin banyak ibu-ibu di sini ya yang harus bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan sarapan buat anak-anaknya ya, bangunin suaminya yang suka telat bangun ya. Ini bukan hal mudah. Bisa tidur lebih lama, bisa menikmati ranjang lebih lama, tapi harus bangun pagi-pagi. Sebuah pengorbanan untuk mencintai, sebuah rasa sakit untuk mengasihi ya. Begitu juga dengan orang tua atau bapak di sini ya, pagi-pagi sudah harus bangun, pergi ke tempat kerja, seharian bekerja, penuh tantangan, penuh rasa susah, sakit. Semuanya buat apa? Ya untuk mencintai keluarga, agar keluarga bisa hidup. Jadi bagaimana mencintai pun ya, semakin kita mencintai seseorang, keluarga kita semakin banyak juga penderitaannya, semakin banyak juga salibnya. Saya sebagai seorang imam, salah satu hal yang cukup sulit bagi saya adalah waktu mendapatkan emergency call ya, panggilan darurat. Jam 10, jam 12 ya, udah tidur. Tapi diketok di telepon, Romo ini ada permintaan untuk perminyakan. Apa bisa besok ya? Gak bisa Romo, darurat. Ya berat, jujur ya berat. Tapi akhirnya saya memutuskan ya udah ya, saya daripada besok terlambat ya saya harus berangkat. Dan sampai rumah sakit saya harus di antigen dulu, nunggu hasil antigen setengah jam, 1 jam. Kemudian dokternya bilang nggak bisa masuk ICU dulu, masih ada proses ya, ditunggu lagi ya. Ya kadang-kadang saya baru bisa pulang jam 1, jam 2 pagi untuk emergency call ini. Susah. Ya menderita buat saya tidak bisa menikmati tidur saya tidak bisa menikmati lelapnya kasur saya ya. Tetapi ini saya lakukan karena saya mencoba mencintai umat Allah. Penderitaannya banyak, sulitnya banyak karena mengasihi. Ya penderitaan saya juga bertambah sekarang ya. Sekarang ada 8, ada 7 frater yang baru masuk sebagai aspiran Dominikan. Ini menjadi tambahan penderitaan saya ya. Harus dijaga, harus dimarahi, harus dirawat ya, harus diurus ya. Gak mudah. Tapi ya itu bagian dari kasih saya kepada ordo, kasih saya kepada mereka dan kepada gereja. Setiap kita dipanggil untuk mengasihi. Dan saat kita mengasihi, kita pun memanggul salib kita. Namun kalau kita setia, Tuhan Yesus bilang apa? Memberikan hidup kita karena kasih, kita pun akan mendapatkannya kembali. Jauh lebih sempurna. Amin.